Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menjawab salam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sukses luar biasa. Sukses luar biasa. Yes. Iya. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan presentasi LKPD Kalor yang tadi sudah Ibu berikan. Apakah sudah siap yang mau presentasi? Makanya dia pasti nge-filmin video kan gitu, cepet di video gitu. Tahu sama ibu iya gitu. Jauh semua kelas loh ya. Aku keluar ini semuanya 9 iya. Kalau aku emang enggak pernah. Halo. Diperhatiin jauh itu Mbak. Siapa ini yang mau presentasi? Silakan. Jadi nanti tidak harus full, jadi apa yang sudah kalian kerjakan saja kalian presentasikan biar nanti dilengkapi oleh temannya yang lain. Ibu tunjuk saja ya. Yang ditunjuk harus siap. Oktaviani. Ada Oktaviani? Tapi dia cuma gambar doang. Apa background apa merah itu? Waalaikumsalam Bu. Itu pin kamera enggak muncul ya? Kenapa? Sinyal. Baru setengah. Oh, nggak apa-apa, yang kamu kerjakan aja, kamu sampaikan. Nanti yang belum tinggal dilengkapi oleh temanmu. Emang segitu mungkin 9 kalau nggak ngintipin. Dimakan juga bisa lebih banyak. Oke, silakan Oktaviani. Nah ini bisa kayak gini gimana? Apa karena aku nggak ngasih ini ya? Nge-share. Iya kalau nge-share emang nge-share PPT. Nggak bisa. Kalau misalnya kita cuma nyediain sharean kita doang. Ini hati ya. Ada sharean. Iya. Tapi di dalam komunikasi. Oh, ada apa ya? Balik lagi susah lama. Ya bener nggak bisa sebelah-sebelahan gitu kan. Jadi kita bisa lihat nih anak yang merhatiin mana gitu. Nanti kalau materi yang misalnya tinggal print yang gitu. Jadi tidak bisa dari itu. Tapi bilangnya lagi. Oke, ada yang lain? Mana Oktaviani? Sudah siap? Sudah terlihat belum, Bu? Yang lain gimana? Udah kelihatan belum? Saya Ibu belum nih. Oke, sedang proses. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktaviani Dwi Pratanti dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan presentasikan mind map kalor dan perpindahan kalor. Kalor itu adalah suatu entitas atau sumber panas baik yang diserap maupun dilepaskan oleh suatu benda. Alat ukur kalor itu kalorimeter. Kalor mengalami perpindahan secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Faktor yang mempengaruhi kalor itu ada massa zat, kalor jenis zat, dan perubahan suhu. Maaf Bu, suara saya jelas nggak Bu? Jelas, Pak. Jelas. Dia bilang nggak jelas suaranya, kresek-kresek. Terus perubahan wujud zat itu ada gas, padat, dan cair. Kalau gas ke padat itu menjadi mengkristal. Kalau padat ke gas menjadi menyublim. Padat dan ke cair menjadi melebur. Cair ke padat menjadi membeku. Lalu gas ke cair menjadi mengembun. Cair ke gas menjadi membeku. Zat ini memiliki suhu. Kenaikan suhu menyebabkan pemuaian. Jenis-jenis pemuaian itu ada 3, yaitu pemuaian zat cair, pemuaian zat padat, dan pemuaian zat gas. Kalor menyebabkan perubahan suhu. Suhu itu adalah derajat panas atau dingin suatu benda.
Alat ukur suhu itu termometer, dan skala suhu itu ada 4, yaitu Celcius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, rumusnya belum selesai. Lagi editing. Oke, terima kasih Oktaviani. Nanti dilengkapi ya. Iya Bu. Selanjutnya siapa yang mau menambahkan atau mau presentasi? Oke, ada relawan? Kalau tidak ada relawan, Ibu tunjuk nih. Arya, mana Arya? Arya Wiranugraha. Halo Arya. Ibu belum Bu. Iya. Belum sama sekali. Iya. Lah. Oke. Kalau belum, kita tunjuk ke siapa? Aditya Puji? Iya Bu. Ya, silakan Aditya Puji. Baik Bu. Presentasi. IPA 1 tadi Oktaviani. Sekarang Aditya. Maaf, udah kelihatan belum? Oke, udah nampak belum yang lain? Kalau di belum nih. Udah. Ya Bu, dimulai aja ya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di presentasi saya kali ini, saya akan mempresentasikan kalor dan perpindahan kalor. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Puji Pertiwi dari kelas 11 MIPA 1. Langsung saja, kalor adalah suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujudnya. Kalor diukur menggunakan kalorimeter. Faktor yang mempengaruhi kalor yaitu ada 3. Yang pertama adalah massa benda, yang kedua jenis benda, yang ketiga atau yang terakhir adalah besar perubahan suhu atau pemanasan. Kalor mengalami perpindahan secara konduksi, yaitu proses perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. Selanjutnya konveksi. Konveksi adalah proses perpindahan kalor melalui suatu zat disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat itu. Dan yang terakhir adalah radiasi, yaitu proses perpindahan kalor melalui pancaran sebuah benda atau tanpa zat perantara. Kalor memiliki perubahan wujud zat menjadi padat, gas, dan cair. Kalor menyebabkan perubahan suhu. Suhu adalah derajat panas atau dingin suatu benda. Kenaikan suhu menyebabkan pemuaian. Pemuaian dibagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama adalah pemuaian zat gas, yang kedua pemuaian zat padat, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah pemuaian zat cair. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Termometer dibagi menjadi 4, yaitu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Rumus konversi skala suhu yaitu Celcius dirubah menjadi Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Yang kedua, Reaumur diubah menjadi Celcius, Kelvin, dan Fahrenheit. Yang ketiga adalah Fahrenheit diubah menjadi Celcius, Reaumur, dan Kelvin. Yang terakhir adalah Kelvin diubah menjadi Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Cukup sekian presentasi saya ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah baik Aditya Puji, sudah lumayan lengkap. Masukan dari Ibu untuk perubahan wujud zat, di situ ada anak panah ya, di situ misalkan dari gas padat, ada panahnya di situ ya. Nah, kamu tambahkan nama perubahan wujudnya apa? Padat ke cair, kamu beri nama mencair, misalkan cair ke padat, kamu beri nama membeku. Paham ya yang Ibu maksud? Ya Bu, terima kasih. Ya. Jadi kamu tambahkan itu ada 6 panah di situ, jadi nanti ada 6 perubahan wujud zat. Oke, sisa lainnya sudah oke, semua sudah lengkap, penjelasan juga sudah bagus. Oke, good job untuk Aditya Puji. Tadi juga untuk Oktaviani sudah bagus, tinggal dilengkapi untuk bagian-bagian yang kurang ya. Oke, terima kasih Aditya Puji dan Oktaviani. Ada lagi yang mau presentasi hasil pekerjaannya tadi? Kalau bisa laki-laki nih. Sudah perempuan Saya deh, Bu, 2. saya. Oke, siapa itu? Albert, Bu, Albert. Albert. Oke, silahkan Albert. Disiapkan. Sudah terlihat belum, Bu? Oke, sip. Sudah nampak. Ya. Sudah nampak ya, Bu? Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Albert Donatus Mermata dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu LKPD, kalor dan perpindahan kalor. Pertama, kalor adalah suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujudnya. Alat ukurnya adalah kalorimeter. Nah, faktor yang mempengaruhi kalor ada 3. Yang pertama, massa jenis. Yang kedua, kalori jenis. Dan yang ketiga, perubahan suhu. Kalor juga mengalami perpindahan secara konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. Yang berpindah hanya energi kalornya, umumnya terjadi pada zat padat. Yang kedua, konveksi, proses berpindah kalor melalui zat disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat itu. Jadi, partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat. Konveksi dapat terjadi pada zat cair dan gas. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan kalor melalui pancaran sebuah benda, yaitu tanpa perantara, biasanya disertai dengan cahaya. Kalor menyebabkan perubahan wujud zat. Perubahan wujud yang pertama yaitu mengkristal, yaitu dari gas ke padat. Yang kedua yaitu menyublim, yaitu dari padat ke gas. Yang ketiga adalah menguap, dari gas ke cair. Yang keempat adalah dari cair ke gas, menguap. Kalau yang keempat mengembun, yaitu dari gas ke cair. Yang kelima yaitu melebur atau mencair, yaitu dari padat ke cair. Yang keenam adalah membeku, yaitu dari cair ke padat. Kalor menyebabkan perubahan suhu. Kenaikan suhu menyebabkan pemuaian. Ada 3 jenis-jenis pemuaian. Yang pertama adalah pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Definisi suhu adalah derajat panas atau dingin suatu benda. Alat ukurnya adalah termometer. Skala suhunya ada 4, yaitu
Yang pertama Kelvin, yang kedua Celsius, yang ketiga Fahrenheit, yang keempat Reaumur. Dan juga rumus konversi skala suhu pada tabel yang sudah saya bagikan tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, ucap Albert. Sudah lengkap. Terima kasih untuk Albert. Ada lagi yang mau presentasi hasil kerjanya tadi? Ngapain rekaman hari Sabtu? Kan hari selainnya bikin ngerjain tugas lain, Pak. Iya, bagus banget. Jadi Dede kan lagi pembiasaan. Oke, apakah ada yang mau presentasi? Beresin kamar, batal-batal. Ada pokoknya nggak saya lagi mau absen doang. Jadi ya. Menemani Albert, satu lagi laki-laki. Ini sama dengan dalam juga sama kayak Bu. Jakarta ini kalau di ada bagian apa? Rifki Panca. Ada Rifki? Bisa presentasi Rifki? Apa yang sudah kamu kerjakan? Bahasa ilmiahnya anak-anak sama versi dia, versi. Coba kembali bikin eksplorasi. Halo? Suara Ibu ada? Terdengar? Terdengar, Bu. Ya, siapa yang mau presentasi menemani Albert? Laki-laki. Yang bahasa kamu saya tahu sama sekali. Kalau saya ajarin. Ariel Okta, ada Ariel Okta? Pramana mau katanya Bu. Ibu Oke, Pramana, silakan. Bu Pramana. Ayo Pramana silakan. Ya. Bu. Malu-malu Bu dia. Kelihatan belum? Sudah. Di Ibu belum? Yang lain gimana? Sudah, Sedang Kak. proses. Ya. Di landscape bisa tidak, Pram? Di landscape. Nada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramana Widya Saputra dari kelas 1. Di sini saya ingin mempresentasikan KPD kalor dan kalor. Di yang pertama itu ada kalor. Kalor definisinya, kalor adalah suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujudnya. Nah, mengalami perpindahan secara ada 3 perpindahan. Yang pertama ada konduksi, proses perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. Nah, di kalornya ini terjadi pada zat padat. Dan yang kedua ada konveksi, proses perpindahan kalor melalui zat disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat itu. Jadi perpindahan dan mengakibatkan perasaran terjadi. Dan ketiga ada radiasi, proses perpindahan kalor melalui lingkaran sebuah benda antara misalnya disertai cahaya. Alat ukurnya kalorimeter. Dan kalau ukuran yang pertama ada mengkristal dari cepat. Kedua ada Karena bahasa ketika 2 tahunnya kemarin melepuh pada cair dan pada membeku dan cair ke padat. Nah, dari kalor bahan suhu menyebabkan
kenaikan suhu menyebabkan pemuaian. Ada 3 jenis pemuaian. Yang pertama, pemuaian zat padat. Yang kedua, pemuaian zat cair. Yang ketiga, pemuaian zat gas. Dari suhu, definisi suhu adalah panas atau di suatu benda. Alat ukur suhu termometer. Ada 4. Satu ada Kelvin, yang kedua ada Celsius, yang ketiga Fahrenheit, yang keempat ada Reaumur. 12 IPS. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pramana sudah berani untuk tampil. Hasil pekerjaannya juga sudah bagus. Oke, satu lagi. Siapa nih yang mau tampil? Boleh laki-laki, boleh perempuan. Udah jelasin Anjana dia dulunya menganalisis truk masih tanya dia halamannya ciri nanya. Oke, satu lagi. Siapa yang mau? Ya Bu masih nanya lagi sini ya benar istilah masih saya sama Yang sudah siap? Anjana tuh ini Bu sama dia doang sama Putri Putri Hana doang. Yang mah udah yang lainnya mau ikut baik. Pokoknya ketawa aja jadi jawabannya ada 2 versi ya, antara versinya Rizky sama Ratu ya. Oke, ada tidak? Tinggal milih aja nih bocah ikut kelompok sini. Oh iya, beda ya. Ada yang kelompok ya. Saya juga itu modelnya sesuai dengan dia. Oh, jadi kalau dia lagi dia diskusi langsung. Ya. Ada yang ngomong diskusi juga lagi yang bahasanya. Sahla, mana Sahla? Sahla ada? Ada, Bu. Oke, silakan Sahla. Sudah selesai kan? Iya, Bu. Oke, silakan Sahla presentasikan hasil pekerjaannya tadi. Kayaknya ngomong tuh si Sandrina tuh ya pelit selalu jadi pelit katanya jadi minta apa aja dia itu Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Amanda. Saya dari kelas MIPA 1. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, definisinya itu suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujudnya. Itu kalorimeter dan kalor mengalami perpindahan secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Setelah itu, faktor yang mempengaruhinya ada massa benda, kalor jenis, kenaikan atau perubahan suhu. Setelah itu, zatnya yaitu dari padat ke gas yaitu membeku, dari gas ke padat yaitu melembur, dan dari padat ke cair yaitu menguap, dari cair ke padat embun. Setelah itu, gas dari cair yaitu menyublim, dan dari cair ke padat yaitu mengkristal. Setelah itu, kenaikan suhu menyebabkan pemuaian. Pemuaiannya itu memiliki jenisnya, yaitu ada pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Setelah itu, definisi suhu. Suhu adalah derajat panas atau dingin suatu benda. Alat ukurnya itu ada termometer, dan skala suhunya itu ada Fahrenheit, Celsius, Kelvin, dan Reaumur. Itu konveksi segalanya itu ada di situ. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sahla. Iya, Bu. Mind map-nya sudah oke. Oke, sudah ada 5 ya. Terima kasih untuk 5 orang, Oktaviani, Aditya, Albert, Pramana, dan terakhir Sahla. Hasil pekerjaannya, hasil mind map-nya sudah bagus semua. Ibu yakin yang tidak presentasi hari ini juga sudah
bisa membuat mind map tentang kalor dan perpindahan kalor. Sekarang Ibu mau tanya, ini untuk semua ya, kira-kira siapa yang suka belajar dengan cara membuat mind map? Apa yang dirasakan? Oke, siapa yang mau menyampaikan? Jadi lebih harus banyak berpikir, tapi seru, Bu. Oke, Pramana, cocok dengan mind map? Sejauh ini sih alhamdulillah cocok, Bu. Oke, kalau memang sudah cocok dengan mind map, teruskan cara belajarnya seperti itu. Jadi untuk bisa membuat mind map, kamu harus menguasai dulu membaca dari awal sampai akhir, lalu kamu buat mind map-nya. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan? Bagaimana apa yang dirasakan dengan belajar menggunakan mind map? Lebih mudah, Bu. Lebih mudah apa itu? Lebih mudah untuk menghafal, Bu. Seru Oke, juga good. Menghafal, Ya. lebih mudah untuk dipahami juga, Bu. Ada lagi? Lebih terperinci, Bu. Lebih terperinci, ya, karena semua materi sudah terangkum di situ ya. Iya. Ada lagi? Nurhaliza, bagaimana menurutmu? Menurut saya tadi dia itu sudah terperinci, Bu, dan saya merasa senang menggunakan metode merangkum menggunakan mind map tuh karena dia memudahkan kita juga untuk lebih memahami dan menghafal dari inti-intinya, Bu. Ya, untuk memahami materi atau konsep memang lebih mudah menggunakan mind map. Ada lagi yang lain? Apa yang dirasakan? Marcella mungkin? Mana Marcella? Saya, Bu, tadi saya Ya. bilang tuh lebih mudah untuk dipahami, terus juga lebih mudah untuk dimengerti dan enak juga, Bu. Seperti yang sudah dibilang sama teman-teman lain juga, Bu. Ya. Dia lebih terperinci, Sahla? konsepnya juga bagus. Oke, good. Sahla, bagaimana menurut Sahla? Lebih mudah dipahami sih, Bu, kayak lebih cepat ngapalnya. Ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Atau ada yang nggak cocok dengan metode mind map? Apa yang dirasakan bagi yang tidak suka dengan mind map? Arya mungkin yang belum buat? Apa yang dirasakan? Apa kesulitan ketika kamu membuat mind map? Oke, ada yang mau menyampaikan Kalau saya- pendapatnya? Saya, Bu, Laura. Oke, apa itu Laura? Menurutmu bagaimana? Kalau saya tidak terlalu suka pakai mind map, Bu. Saya lebih suka merangkum. Soalnya kalau mind map itu saya bingung gitu, Bu, ngatur tata letaknya. Misalnya harus ditaruh di mana gitu, Bu. Kalau misalnya merangkum, saya lebih suka berurutan gitu. Terus kalau pakai peta konsep, saya lebih suka gitu dibanding mind map. Kalau peta konsep kan dari kiri dulu, misalnya ke kanan gitu. Kalau mind map kan dari tengah, terus nanti dia menjalar, ada cabang-cabangnya gitu, Bu. Saya gak terlalu suka bikinnya gitu. Yang lain, ada pendapat yang lain? Lija. Mana Arya atau Ariel? Ariel, Okta, mana? Menurut Albert, bagaimana yang sudah buat tadi? Lija, gimana Lija? Abed. Gus. Menurut saya, Ibu ya, Kesulitannya apa bikin mind map? kalau saya mah kalau dipilih mind map sama ngerangkum sih ngerangkum, Bu. Cuman saya nggak maksudnya nggak susah juga bikin mind map, cuman benar kata Laura dia ngatur tata letaknya susah, Bu. Terus juga ngegambarnya ribet, Bu. Gitu kan. Kalau ngerangkum itu secara berurutan gitu, Bu. Kalau saya lebih suka rangkum daripada mind map gitu, Bu. Oke.
Jadi kalau mind map mengatur percabangannya yang sulit ya. Iya. Ini Tapi kaitannya cabangnya kemana? Oke. Kalau merangkum kan hanya lurus saja ya. Tapi Iya, kalau Bu. dilihatnya enakan mind map sih, Bu. Wah, Cuman buatnya Ya. susah, Bu. Nah Habisin iya Bu, waktu. betul. Kalau dilihatnya tuh mind map lebih mudah, tapi Iya, kalau Bu, buatnya susah tapi ternyata. bikinnya itu. Iya, Butuhnya betul. banyak waktu. Uang. Heeh. ya jadi untuk mind map Kalau memang kalian rangkum harus banyak, tahu. Apa Pramana? Tidak, Bu, Iya. tidak, Bu. Tim merangkum dengan tim mind map. Jadi perbedaannya ada di percabangan. Untuk yang tim mind map, kalian harus tahu kaitannya satu konsep dengan konsep lain, harus tahu apa hubungannya. Misalkan suhu dengan kalor, apa ada cabangnya ke situ, apa kaitannya suhu dengan kalor, seperti itu ya. Jadi memang harus memahami lebih lengkap lagi sehingga bisa dituangkan dalam sebuah mind map percabangan-percabangannya lagi. Jadi di situ yang harus dipahami untuk menguasai mind map. Oke, terima kasih IPA 1. Kalian sudah aktif pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan teruskan. Bagi yang cocok dengan mind map, silahkan gunakan mind map. Ini tidak hanya untuk materi IPA saja, untuk IPS atau untuk yang banyak seperti biologi ya atau sejarah, itu bagus untuk menggunakan mind map. Bagi tim merangkum juga nggak apa-apa, silahkan belajar dengan cara merangkum. Oke, kalian harus menemukan apa yang kalian nyaman untuk belajar sehingga nanti kalian bisa lebih baik lagi dalam menguasai ilmu pengetahuan, khususnya pelajaran yang sedang kalian pelajari ya. Oke, demikian hari ini pertemuan kita tentang suhu dan kalor. Selanjutnya minggu depan kita akan membahas nanti latihan soal-soal terkait suhu dan kalor. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, tetap terapkan 3M, jaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan. Oke, tetap salam sehat. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sehat selalu Ibu. Terima kasih, Ya. Bu. Silahkan untuk Pamit dulu ya, meninggalkan Bu. kelas. Terima kasih semuanya. Sama-sama Ibu.